pusing sakit kepala, minum oskadon, cepat sembuhkan sakit kepala. Nah, tapi fokus kita saat ini bukan sakit kepala, melainkan efficacy rasio yang rendah di Java Corporation. Dan kami menggunakan The Mic untuk mencari jawabannya. Layaknya manusia pada umumnya, Java Corporation juga memiliki masalah. Maka dari itu, mari kita kupas dan cari jalan keluarnya bersama dan kembali ke laptop. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Irvanu. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Siskol 01. Saat ini ingin menyampaikan beberapa hal penting yang kami telah telusuri pada masalah yang dialami oleh Java Corporation yang terkait dengan boosting the efficacy ratio in Java Corporation by using the mic analysis. Berikut anggota kelompok kami. Dari kiri ada Atala Yudhitra, Bianca Amira, Gloria Vendela-Vina, Lilis Aprilia, Muhammad Zarfan, dan Naura Diva. Next. Dalam eksekutif summary yang ada berikut, kami telah merangkum hal-hal penting yang kami dapatkan. Situasi yang dialami oleh JC sedang tidak begitu baik, bahwa ada 85% dari purchase order membutuhkan intervensi manual yang menghasilkan efficacy rasio sebanyak 44% per bulan. Dan kita bisa melihat bahwa JC belum memiliki proses yang konsisten dalam penanganan distribusi PO. Oleh karena itu, disusunlah goal untuk membuat proses yang konsisten sehingga dapat meningkatkan efficacy rasio menjadi 50 per bulan yang merupakan media dari best practice industri. Terdapat 5 alternatif yang telah kami pertimbangkan dan kami memiliki alternatif nomor 4 yang dapat memberikan beberapa dampak di kanan seperti meningkatkan average total PO 89% pada Juni 2023 dan impact lainnya yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian nanti. Next. Oke, jadi JC adalah perusahaan manufaktur multinasional yang memproduksi paper cups yang dijual ke beberapa perusahaan yang beberapa bisa kita lihat di kanan slide. Mereka menggunakan metode make to order sejak didirikan, tetapi JC juga memproduksi beberapa item tertentu untuk menggunakan prinsip make to stock, dan material yang digunakan disuplai dari Surabaya dan Semarang. Tapi seiring berjalannya waktu, terdapat masalah dalam pengalokasian waktu staff strategic sourcing yang berpotensi mengurangi saving dari JC. Next. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pendapat internal customer JC, yaitu karyawannya, kami mengirim 2 pertanyaan ke 170 pekerja yang paling bersinggungan dengan requisition dan mendapatkan hasil bahwa terdapat persebaran jawaban yang tidak merata, dan sehingga hal ini mendesak JC untuk memiliki metode terstruktur sehingga suatu keadaan yang ideal, yaitu variabilitas pengalaman karyawan itu tidak besar. Next. Nah, selanjutnya setelah dijelaskan voice of customer tadi, kita dapat melihat bahwa kebutuhan yang harus difokuskan itu adalah produktivitas pembeli. Dengan 3 key driver sebagai berikut, yang salah satunya itu dibutuhkan waktu yang lama untuk membuat purchase order, sehingga didapatkan bahwa fokusan kami adalah pada cycle time-nya. Next. Kemudian, tadi kan udah kita singgung kalau yang kita fokuskan itu pada cycle time-nya. Di sini kami membuat project charter dan di state bahwa cycle time itu adalah salah satu penghambat untuk mendapatkan produk dan servis secara tepat waktu. Dan tentunya itu pasti menghambat aliran keuangan perusahaan juga. Kemudian didapat juga bahwa masalah yang dihadapi Java Corporation adalah efficacy ratio-nya yang sebesar 44 purchase order per bulan, serta 85% PO-nya itu perlu proses yang masih manual, dan selain itu, mereka juga tidak memiliki metode yang konsisten saat pembuatan PO. Dengan masalah tadi, kami memperkecil cakupan masalah, yaitu berfokus pada distribusi requisitions-nya. Oleh karena itu, tujuan hadirnya kami di sini adalah untuk membuat proses pembuatan PO Java Corporation menjadi lebih baik, serta menaikkan efficacy ratio dari 44 menjadi 50 per bulan. Dan kami telusuri lebih lanjut dengan SIPOC diagram, diketahui bahwa prosesnya itu diawali dari permintaan pelanggan masuk ke sistem perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan didistribusi ke sourcing staff-nya, tetapi kategori untuk ke supplier-nya itu di-blur sehingga membuat itu menjadi sebuah tantangan bagi mereka, dan disitulah di mana terjadinya penambahan cycle time. Lalu proses berlanjut dan berakhir sampai PO dikirim ke supplier. Selanjutnya, kami melihat lebih jauh lagi pada proses perusahaan dengan peta proses as is. Di sini didapatkan beberapa temuan nih, bahwa 23 dari 43 langkahnya itu tidak menambahkan added value, dan juga setengah dari tahapan didedikasikan untuk menentukan bagaimana mendistribusikan permintaan kepada pembeli yang tepat. Nah, bisa dilihat di proses ini juga bahwa flowchart-nya itu sangat rumit yang menghasilkan banyak potensi kegagalan dan menghambat proses output-nya.
Pada tahap measure, kami menghitung proses capability index untuk melihat konsistensi performa dari Java Corporation dalam melakukan purchase order di 2 tahun terakhir. Indeks yang dihasilkan masih kurang dari 1, sehingga dapat disimpulkan cycle time purchase order masih belum mampu mencapai standar. Kemudian kami menggunakan Ishikawa diagram untuk mencari tahu lebih dalam akar permasalahan yang dialami Java Corporation dan didapatkan potensi akar permasalahan, yaitu requisition distribution. Kami juga membuktikan potensi akar permasalahan dengan fitted line multiple regression, yang dimana hipotesisnya yaitu terdapat korelasi yang kuat antara cycle time dan tujuan serta waktu distribusi purchase order. Dari hasil multiple regression didapatkan bahwa R-square atau koefisien determinasi antara cycle time purchase order dan waktu antrian sangat tinggi, yaitu 96%. Maka dari itu, hipotesis kami terbukti benar dan akar permasalahan distribusi requisition berpengaruh sangat kuat terhadap cycle time purchase order. Kemudian kami mencoba menghubungkan ketiga tahapan awal pendekatan penyelesaian masalah yang telah kami lakukan dari fase define, measure, dan analyze. Terdapat suatu objektif yang sama, yaitu diperlukan metode distribution requisition yang terstruktur untuk mengurangi cycle time serta meningkatkan saving dari perusahaan. Baik, sebelum melanjutkan ke fase improve, mari kita lihat kembali apa saja hal yang sudah kita ketahui. Sekarang kita tahu bahwa Java Corporation ingin membuat proses yang simpel dan bisa dilakukan terus-menerus untuk mendapatkan efikasi rasio dari 44 hingga 50 PO per bulannya dalam waktu 3 bulan. Selain itu, kita juga tahu bahwa distribusi pada requisition juga berpengaruh terhadap cycle time, dan kita juga tahu bahwa requisition seharusnya dikelompokkan berdasarkan value-nya. Ketika distribusi requisition sudah benar, dapat melakukan otomatis pada distribusi PO yang akan melancarkan permasalahan pada cycle time. Di fase improve, kita mempunyai 4 alternatif. Yang pertama, invest terhadap ERP. Ini akan mengotomasi distribusi permintaan sesuai dengan kode dan harganya. Selain itu, hasil yang didapatkan juga relatif bagus, yaitu 23% dari baseline efikasi setelah sebulan diimplementasi, tetapi membutuhkan 18 hari kerja untuk software training. Yang kedua, ada mendesain ulang metode distribusi. Ini akan mengotomasi distribusi permintaannya dan membutuhkan 3 minggu waktu untuk implementasi, tetapi hasil yang didapatkan relatif kecil, hanya 7% dari baseline efikasi. Yang ketiga, dari organizations, ini akan membuat proses lebih sistematik dengan semua permintaan direview dan di-approve pada fase approval requisition, dan tim P2P melakukan manual processing. Tetapi impact yang didapatkan tidak terlalu besar, yaitu 10% dari efikasi baseline. Dan waktu yang dibutuhkan adalah 4 minggu untuk diterapkan. Yang keempat, ada dashboard development. Membuat staf bisa melihat semua permintaan dan manajer melihat berapa lama antrian PO. Hal ini membuat semuanya dalam satu tempat dan mempersingkat distribusi permintaan serta antrian PO. Tetapi impact yang didapatkan relatif kecil, yaitu 5% dari baseline efikasi, dan butuh 3 minggu untuk implementasi. Dari 4 alternatif sebelumnya, kita mempunyai kombinasi 15 alternatif, dan hanya 5 yang sesuai dengan keinginan Java Corporation. Dan setelah kita menghitung benefit and cost-nya, kita mendapatkan bahwa opsi 4, yaitu reorganization dan juga dashboard development, adalah alternatif yang value benefit and cost-nya tertinggi. Untuk lebih menguatkan pilihan sebelumnya, kami menghitung simpanan JC jika mengambil opsi 4. Jika semua berjalan pada Juni 2022, opsi 1 membutuhkan 18 hari kerja, sehingga menyisakan 4 hari pada bulan Juni. Dan opsi 2, 3, 4, 5 akan berjalan serentak karena jangka waktu yang beragam 3-4 minggu untuk implementasinya. Dan juga di awal bulan Juni, asumsinya kita harus membayar cost alternatifnya. Selanjutnya kami menghitung simpanan untuk opsi 4 akan meningkat seiring berjalannya waktu. Bisa dilihat simpanan akan meningkat 11,96% dari bulan Juni sampai Desember, 9,24% di bulan Juli. PO akan meningkat menjadi 55 unit per bulannya, dan cycle time akan meningkat 10.435 jam, sehingga bisa meningkatkan simpanan hingga sekitar 17,6 juta per bulannya. Untuk referensi hitungan bisa dilihat di appendix pada akhir presentasi. Baik, pada slide sebelumnya telah diketahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alternatif. Selanjutnya, kami melakukan pertimbangan terhadap alternatif yang akan dipilih menggunakan software expert choice.
Berikut ada 5 kriteria yang telah kami tentukan, yaitu yang pertama, efficacy rates, karena sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu untuk meningkatkan efficacy ratio agar setara dengan median level industry. Kemudian yang kedua, yaitu total saving from each alternatives, karena semakin banyak penghematan, maka proses bisnisnya akan semakin efisien. Dan yang ketiga, yaitu benefit cost ratio, perbandingan antara keuntungan yang didapat dan biaya yang dikeluarkan. Kemudian selanjutnya ada cycle time, yaitu siklus waktu prosesnya. Dan yang kelima, the time it took to implement, yaitu waktu mulainya alternatif diimplementasikan. Dan di sebelah kanan ini merupakan hasil pembuatan terhadap masing-masing kriteria. Oke, next. Selanjutnya, kami juga melakukan pembuatan terhadap korelasi antara kriteria dan alternatif yang tersedia untuk menentukan alternatif mana yang akan dipilih. Berikut merupakan hasil dari pembuatannya. Dapat dilihat bahwa alternatif terbaik yang dapat diimplementasikan adalah kombinasi dari alternatif 3, yaitu reorganization, dan alternatif 4, yaitu dashboard development. Selain itu, di bawah ini juga terdapat grafik performance sensitivity yang menunjukkan grafik hubungan antara kriteria dengan alternatif yang tersedia. Baik, setelah mengetahui alternatif terbaik yang akan dipilih, kami melakukan analisis lebih lanjut menggunakan impact effort diagram. Berikut adalah tabel yang menunjukkan ringkasan hasil AHP yang telah dibuat. Kemudian berikut juga ada impact effort diagram yang menunjukkan bahwa kombinasi alternatif 3 dan 4 memiliki dampak terbesar dengan usaha terendah untuk mengimplementasikannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil AHP dan hasil impact effort diagram, alternatif terbaik yang harus dipilih adalah kombinasi dari alternatif 3 dan 4. Baik, setelah fase improve, selanjutnya kami memasuki fase kontrol. Pada fase ini, kami ingin memastikan bahwa pengimplementasian dari alternatif yang telah dipilih tadi dapat bertahan dan juga dapat berada di bawah kendali sehingga tercipta kesuksesan yang berkelanjutan. Pertama-tama, kami melakukan analisis kegagalan menggunakan FMEA. Dapat dilihat bahwa kegagalan yang memiliki angka prioritas risiko tertinggi atau RPN adalah pada proses manual yang mengakibatkan proses menjadi lebih lama dan rentan terhadap human error. Selanjutnya ada dashboard yang tidak terutilisasi dengan baik. Nah, setelah melakukan FMEA analisis, kami membuat severity occurrence diagram berbasis risk priority number untuk dapat melihat perbandingan tingkat keparahan dan kejadian setiap potential failure. Di mana semakin tinggi nilai RPN suatu potential failure, semakin perusahaan perlu berfokus untuk mengurangi risiko dari potential failure tersebut. Dan berdasarkan severity occurrence diagram, dapat disimpulkan bahwa JC perlu berfokus pada potential failure, manual processing that leads to longer process time and human error, dan dashboard is not utilized well. Next. Kemudian kami membuat project timeline untuk menjaga pertumbuhan pada proses di dalam JC sebagai berikut, dan berdasarkan project timeline yang telah kami buat, penerapan solusi akan beroperasi secara penuh setelah 4 minggu persiapan, kemudian evaluasi akan diadakan 3 bulan setelah solusi pertama kali diterapkan, dan pada akhir tahun untuk mengidentifikasi kekurangan yang terjadi pada penerapan solusi dan memperbaikinya di tahun yang akan datang. Untuk memperkirakan hasil dari penerapan strategi yang kami usulkan, kami menggunakan linear trend forecast yang berdasar pada data 6 bulan terakhir di tahun 2022 dan hasil sebagai berikut. Nah, jika Java Corporation dapat mempertahankan kondisinya saat ini dengan menerapkan strategi yang kami usulkan melalui FMEA analisis, berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, akan terjadi peningkatan nilai average total savings sebesar 15,67% pada tahun pertama 2023 dan peningkatan nilai purchase order sebesar 89,49% pada paruh kedua 2023. Dan berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, kami membuat kesimpulan bahwa dengan menerapkan kombinasi solusi reorganizing dan dashboard development, Java Corporation akan meraih peningkatan pada purchase order sebesar 15,91% atau setara dengan 55 purchase order units. Savings pada tahun 2022 sebesar 201.600.000, pengurangan cycle time pada proses negotiation menjadi purchase orders, dan benefit and cost ratio sebesar 1,1. Yang mana hal tersebut dapat mencapai tujuan kami, yaitu meningkatkan efikasi ratio ke 50 purchase orders per bulan, terciptanya metode requisition yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kontribusi dalam savings atau penghematan biaya. Namun terdapat risiko yang harus diwaspadai dalam penerapan solusi, yaitu dashboard yang tidak terutilisasi dengan baik, pemrosesan manual cenderung memakan waktu yang lebih lama, dan terjadinya error pada dashboard. Sehingga untuk mengatasi risiko tersebut, kami membuat risk response, yaitu melatih dan mengevaluasi penggunaan staff terkait penggunaan dashboard, mendesain parameter yang berkaitan dengan pemrosesan PO secara manual, dan mengadakan perawatan dashboard secara rutin. Berikut appendix dari perhitungan kelompok kami. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang banyak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.